Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Roni Ray. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Kali ini aku ditemani bersama Mas Wito. Wah, Mas Wito salah satu kru dari Amanah Kurir. Ya masih baru, tapi dia punya pengalaman yang seru kayaknya untuk diceritakan. Berbagi Mas, Ya. supaya teman-teman yang lain yang pengen nonton bisa belajar dari pengalaman Mas Wito, ya kan? Kalau ada yang baik bisa dipetik, kalau yang buruk bisa ditinggalkan. Ya, betul. Ya kan? Sebelumnya jangan lupa subscribe biar lebih banyak lagi yang bercerita di sini. Betul Mas? Betul. Nah, Oke. Itu dari mana asalnya? Asal saya dari Indramayu, Jawa Barat. Bukan dari rahim. Ya dari rahim dulu. Masa dari langsung Indramayu dulu. Indramayu, Jawa Barat. Indramayu, Jawa Barat. Kok bisa datang ke Batam? Datang ke Batam dulunya nggak ada keinginan, Bang. Nah, terus Karena pas dulu itu sekolah kan, dulu saya sekolah di Jogja. nah di Jogja. Dari Indramayu ke Jogja jauh loh, Bang. Berapa lama itu perjalanan naik? Sekitar kalau naik bis mungkin ada setengah hari, mungkin 12 jam lah. 12 jam mah? 12 jam. Oh ya, setengah hari. Setengah hari lah, 12 jam. Tunggu. Satu hari 24 jam. Oh ya, setengah hari. Setengah hari. Gak usah dihitung lagi tuh. Iya. 24 tinggal dikurangi 12 aja. Iya, betul. Nah, Aku kira setengah hari dari jam 6 sampai jam 12 yang berarti salah orang Mas ya? salah. Itu perhitungan yang salah Itu ya? perhitungan yang salah. Setengah hari itu bukan dari jam 6 pagi Bukan. ke jam 12 siang, bukan. Dari jam 6 pagi Dari jam 6 pagi ke jam 6 sore. Jam 6 sore. Itu baru setengah hari. Baru setengah hari. Iya, betul. Betul, itu banyak yang kita salah paham itu. Ya kan? Ya. Nah, kalian jangan sampai salah paham lagi. Di sini udah mulai tahu. Nah. Udah mulai ada titik terang. Ya. Bahwasanya setengah hari itu adalah 12 jam. 12 jam. Karena satu hari 24 jam. 24 jam. Betul lah tuh. Betul, setengah harinya berarti 12. Oke, lanjut. Perjalanan kan dari mana tadi? Dari dulu sekolah kan di Jogja. Di Jogja. Dari kampung ke Dari Jogja kampung ke Jogja itu 12 jam. Sebenarnya dulunya pun nggak ada kepikiran juga sekolah di Jogja itu. Terus kok bisa masuk ke Jogja? Karena dulu itu ikut saudara. Oh, Ikut saudara di sana, akhirnya ikut sekolah juga di sana. sekolah negeri. Diurus sama saudara yang di sana lah. Oh, yang di Jogja. Yang di Jogja, dari keluarga bapak aku punya kakak, anaknya itu Paman. anaknya kakaknya bapakku itu yang di Jogja. Sepupu berarti. Sepupu. Sebenarnya kalau untuk ke Batam, kembali lagi tadi pertanyaan Mas tadi itu, nggak ada keinginan ke Batam itu. Kok bisa mencolot ke Batam? Karena pada waktu itu saya kan lulus 2014. Kalau di sana aku sekolah dulu MA, Madrasah Aliyah. Oh, Madrasah Aliyah. Karena pondok pesantren kan di Jogja Oh, sana. nyantri berarti tinggal di sekolah. Nyantri, cuman bandel. Cuman bandel. Tapi kan santri tetap. Ya, setidaknya yang Belajar tadinya ada. nggak tahu jadi tahu. Nggak bisa baca Quran, setidaknya tahu gitu kan. Betul. Ada perubahan sedikit aja. Ya, sedikit. Meskipun nggak banyak. Iya. Tapi yang namanya ilmu kan meskipun sedikit, Iya, kalau kita bermanfaat. amalkan bermanfaat. Iya, Gitu betul. kan. Nggak ada keinginan ke Batam sebenarnya, Bang. Terus Karena pas pada waktu itu lulus sekolah 2014 itu penerimaan mahasiswa ya, mahasiswa baru itu mau kuliah ceritanya. mau kuliah ceritanya Kuliah di Batam. di Jogja, di sana. Berhubung dari pihak keluarga disuruh saya menjadi pelayaran. Pelayaran. Sebenarnya saya sudah
ya sadar diri untuk ke bidang pelayaran itu. Kenapa? Dengan postur tubuh saya yang enggak memadai, semeter pun tak sampai. Dan akhirnya saya meninggalkanlah pendaftaran apa itu. Meninggalkan, disambung meninggalkan, agak cepat sedikit. Saya meninggalkan. Bahaya. Berarti meninggalkan. Saya meninggalkan. Gitu ya. Terus meninggalkan. Nah, otomatis kan itu aku ikut tes itu. Tes pelayaran. Yang berada di Semarang. Dia namanya kalau tak salah itu Apelni. Dulu 2014 itu. Pas lulus langsung mau tes. Ketika aku ikut itu ya betul firasat aku yang tadi aku bilang itu bahwasanya nggak lulus. Karena dari postur tubuh saya ini. Pas kemudian itu balik lagi ke Jogja, otomatis kan pendaftaran udah betul. Gelombang 1, paling tinggal gelombang lautan. Gelombang lautan ya. Kirain balik lagi Jogja tinggal gelombang lautan, terus gelombang ketiga. Paling ada pun gelombang kedua, gelombang ketiga mungkin tidak besar banyaknya gelombang 1 penerimaan itu ya kan. Pasti seperti itu ya kan? Iya. Lah karena dari situ aku pulang dari tes pelayaran itu. Bukan tes istri. Masa istri harus dites? Kan saya balik lagi ke Jogja tuh Mas. Balik lagi ke Jogja ternyata saya dapat gelombang ketiga ternyata. Yang mana penerimaan mahasiswa barunya itu cuma berapa persen aja lah. Itu saya ngambil jurusan ya ikut tes lah, pokoknya nggak diterima. Akhirnya kan dari situ saya nggak tahu arahnya kemana ini. Pas sudah tes ternyata nggak lulus. Iya, nggak lulus. Mau ibaratnya mau di Jogja itu nggak mungkin ya kan, karena di sana emang tujuannya buat sekolah kan, sedangkan sekolah sudah tak ini lagi ya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung dulu. Pulang kampung dulu. Ke Indramayu. Tapi setelah pulang kampung itu ada pikiran untuk pas sebelum pulang kampung belum ada pikiran? Belum ada pikiran. Berarti masih kurang, nggak waras itu? Iya. Nggak tahu kenapa semenjak pulang kampung pikiran ada. Oke. Nah, pas sampai ke kampung baru ada pikiran. Baru ada gimana kalau misalkan nunggu mau masuk lagi kan kita kalau nunggu satu tahun lagi, otomatis apa yang kita kerjain setahun itu kan di kampung itu ya di kampung itu ya ibaratnya mata pencahariannya ini Bang. Kalau tak sawah, ya sawah sih, karena bagian kesini. Tapi kalau bagian yang kesananya Indramayu itu bagian paling pesisirnya, ya ada garam, ada nelayan gitu. Berhubung saya bagiannya orang-orang banyak sawah, tani lah ibaratnya. Jadi yang mikir lah, enggak. Selang berapa lama itu kakakku nelpon yang dari Batam. Oh, ada kakak di Batam. Kakakku di Batam dari tahun 99. Di sini itu. Nelpon katanya. Dan terus aku pun abis dia nelpon itu baru ada pikiran. Emang dia nelpon itu nggak nyuruh aku suruh kesini. Pas nelpon baru ada pikiran. Baru ada pikiran lagi itu. Itu pikiran kedua tuh. Tadi pikiran pertama. Mungkin agak sehatnya. Baru aku ada kepikiran, gimana ya kalau misalnya aku ikut kakak aja ke Batam. Baru mencolot lah ke Batam. Barulah aku telepon lagi. Ya udahlah kesini, daripada di kampung pun tahu kan kerjaan di kampung kayak gitu. Tapi punya sawah di kampung? Nggak ada Bang.
cuman ini aja lah, kuli lah. Oh jadi nih biar orang tahu nih, yang nonton yang tahu nih, bahwasanya orang di kampung itu ada yang nggak punya sawah gitu kan. Terus pekerjaan orang di kampung itu kan tani tadi kan. Tani. Kalau nggak punya sawah, nanamin sawah siapa? Orang lah. Kita kan ibaratnya itu jadi buruh, jadi buruhnya. Oh. Kalau ada ibaratnya kalau ada yang nawarin ini ya kita kerja. Berapa dibayar kalau jadi buruh tani itu, Mas? Pada waktu itu, Pak. Pada waktu itu, Bang, buruh tani itu dia kalau di kampungku itu bayarannya ada yang setengah hari, ada yang 1 hari. Kalau yang setengah hari itu dia pulang paling duhur lah. Duhur itu tadi katanya kalau setengah hari jam 6 sore. Nah ini berita jadinya gimana ya tadi itu? Ya kan? Katanya tadi kan kita bahas nih, sempat bahas. Setengah hari itu dari jam 6 pagi karena jam 6 lagi ke jam 6 sore. 6 sore lagi. Itu namanya setengah hari. Karena 1 hari 24 jam. 24 jam. 12 jam kan? Iya. Setengahnya. Tapi kenapa pas kerja setengah harinya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang? Berarti 1/4 hari Mas kerja. 1/4 hari ya? Iyalah harusnya. Berarti nggak sama kayak yang tadi itu? Iya nggak sama. Kerjanya berarti 1/4 hari. Ya 1/4 hari itu, nggak setengah hari berarti. Dari jam 6 sampai jam 12 siang aja. Iya. Berarti aku yang salah itu, Bang. Iya. Gajinya berapa? Gajinya berapa? Pada waktu itu paling kalau tak 20 sekitar segitulah, Bang. 20.000. Iya, yang nyampe setengah harinya paling 50-an lah. Kalau di tempatku namanya kalau setengah hari itu bedugan. Bedugan, oh maghrib. Bedug maghrib. Bedugan ini kalau di tempatku malah sholat duhur. Oh itu 1/4 hari? Iya, 1/4 hari itu duhur. Bedukan. Bedug. Lah kalau misalnya sampai sore itu namanya kerja dinanan. Apa tuh kok dinanan? Dinanan itu dia tadi kan 1/4. Mungkin ini mau menuju sepertiga. Jam berapa itu? Menuju sepertiga jam berapa? 4. Jam 4 sore. Pokoknya abis tadi kan bedugan. Bedugan itu berarti jam 12 siang. Jam 12 siang. Kalau dinan itu dia orang azan asar itu. Azan asar. Itu 50.000. Mau 50-an ya sekitar segitulah. Sekitar segituan lah pada waktu itu. Betul baru memutuskan untuk ikut kakak ke Batam. Nyampe lah ke Batam aku sini. Ngapain? Tujuannya mencari PT sih, Bang. Karena kan nggak ketemu PT. Nggak ketemu pada waktu itu, banyak lagi demo-demonya 2014 itu. Ya, sekarang urusannya apa? Demo dengan nggak ketemu PT. Sebenarnya tinggal begitu nyampe ke Batam, Mas panggil ojek, cariin saya PT. Iya, sebenarnya belum ada urusan karena kan baru di Batam. Mungkin kalau waktunya cari masalah baru ada urusan di Batam. Di situ, Bang. Emang belum ada urusan karena baru nyampe. Iya kan? Nah, kalau mau dapat urusan kita cari masalah. Nah, cari masalah dulu baru punya urusan kita di Batam. Emang dari kampung nggak ada urusan aku ke Batam. Nah, terus cari PT pada waktu itu kan banyak PT yang tutup itu, banyak yang PT yang tutup dan pokoknya mau kerja lah sampai dulu itu aku banyak loh bikin surat lamaran kerja itu. Pernah pada waktu itu aku ngasih surat lamaran kerja di pos security ya kan, dengan pakai celana pendek segini. Kenapa? Kenapa kita celana pendek? Karena aku nggak tahu, orang ngelamar kan ya ngelamar aja, ya emang harus rapi, tidak sopan ya. Tidak sopan. Nah itu pelajaran. Tidak sopan itu. Jadi kalau ngelamar kerja itu harus rapi.